Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas tentang contoh ulasan buku yang sudah saya buat. Baik, tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Febrina Meli Krisanti Terianto dengan NIM 211111010084 dari kelas 1B Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Inci Dr. Anda Jenny Imbang M. Home pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, kita masuk pada pembahasan contoh ulasan buku. Sebelum masuk ke contoh ulasan buku, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu struktur dari teks ulasan buku. Struktur teks ulasan buku terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, identitas. Identitas adalah bagian yang berisi informasi-informasi tentang buku yang diulas, seperti judul buku, nama penulis, penerbit, dan lain sebagainya. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian yang berisi tentang gambaran singkat dari buku yang diulas. Tahapan orientasi juga identik dengan pengantar pada ulasan. Yang ketiga, tafsiran isi. Tafsiran isi adalah bagian yang berisi tentang penjelasan detail secara garis besar dari buku yang diulas. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang berisi tentang penilaian dari pengulas seperti keunggulan dan kelemahan yang terdapat dalam buku yang diulas. Dan yang kelima, rangkuman. Rangkuman adalah bagian yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari ulasan buku. Inilah tampak sampul depan dan tampak sampul belakang dari buku yang saya ulas. Di bagian teks ulasan yang pertama ada identitas. Buku yang saya ulas ini berjudul Antropologi Kesehatan, Konsep dan Aplikasi Antropologi dalam Kesehatan. Buku ini ditulis oleh dua orang penulis. Penulis yang pertama bernama Dewi Murdianti Prihatin Putri, MKep, NS, SSP, KEP, MB, dan penulis yang kedua bernama Nunung Rasmawati, SKep, NS, MKep. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Baru Press dengan tahun terbitan 2018. Hak cipta buku ini dilindungi oleh undang-undang dan halamannya berjumlah 192 halaman. Buku ini menggunakan bahasa Indonesia dengan warna sampul buku lebih dominan warna putih dengan sedikit warna biru pada bagian bawah. Nomor ISBN buku ini yaitu 978-602-376-158-6. Bagian yang kedua yaitu orientasi. Buku ini ditulis oleh dua penulis hebat, yaitu yang pertama bernama Dewi Murdianti Prihatin Putri, yang merupakan seorang dosen pengajar di Akademi Keperawatan JKY Yogyakarta. Penulis ini lahir pada tanggal 4 Maret 1977 di Jakarta. Selama berproses di dunia akademi keperawatan, penulis rajin menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk buku dan tulisan ilmiah. Penulis ini telah menulis sekitar 8 buku yang berkaitan tentang kesehatan dan keperawatan, juga sudah diterbitkan. Adapun penulis yang kedua bernama Nunung Rasmawati yang juga merupakan seorang dosen pengajar di Akademi Keperawatan JKY Yogyakarta. Penulis yang kedua lahir pada tanggal 29 April 1984 di Solo dan telah menghasilkan 2 buku. Kedua buku tersebut berkaitan juga dengan bidang keperawatan. Bagian yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu tafsiran isi. Buku ini sendiri merupakan hasil dari ide-ide dan gagasan-gagasan dari para penulis yang berisi tentang disiplin ilmu yang memberi perhatian pada aspek-aspek biologis dan sosiobudaya dari tingkah laku manusia, terutama tentang cara-cara interaksi yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada manusia. Buku ini memaparkan data dan fakta seputar antropologi, terutama di bidang kesehatan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang belajar antropologi kesehatan. Buku ini berisi tentang materi-materi antropologi kesehatan dan banyak memuat pendapat-pendapat dari para ahli. Buku ini menjelaskan materi dan bagian-bagian mengenai antropologi kesehatan.
Salah satu bagian tersebut memuat ruang lingkup antropologi yang merupakan ilmu yang dapat berkaitan atau memiliki hubungan dengan kesehatan. Pada bagian yang lain menjelaskan bahwa budaya yang merupakan bagian dari antropologi dapat berperan dalam dunia kesehatan, sehingga antropologi dapat dikaitkan dengan kesehatan. Pada buku ini juga membahas konsep-konsep kesehatan, yaitu sehat, sakit, dan penyakit. Konsep-konsep ini dapat dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari manusia itu sendiri. Dalam buku ini terdapat juga definisi jenis-jenis hingga sejarah mengenai pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional sendiri merupakan jenis pengobatan di Indonesia yang sudah ada sejak lama, sehingga telah menyatu dengan masyarakat. Pengobatan tradisional menjadi salah satu contoh yang berkaitan antara kesehatan dan budaya di Indonesia. Pada bagian yang lain, dalam buku ini membahas tentang lingkungan budaya yang dapat mempengaruhi kesehatan dari suatu kelompok masyarakat. Program-program kesehatan di Indonesia juga terdapat dalam buku ini. Adapun tujuan dari adanya program-program kesehatan ini yaitu agar masyarakat dapat mengerti cara-cara untuk hidup sehat dan mampu menjalankan gaya hidup sehat, sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan secara optimal dapat tercapai. Secara garis besar, buku ini telah cukup menjadi referensi dan dapat digunakan dalam kegiatan perkuliahan. Hal ini dikarenakan buku ini memuat materi-materi penting yang dapat menambah wawasan para pembacanya. Selanjutnya, bagian evaluasi. Buku ini memiliki banyak keunggulan. Salah satu keunggulannya adalah buku ini ditulis oleh dosen-dosen pengajar dari Akademi Keperawatan, yang artinya buku ini ditulis sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh para penulis. Buku ini juga memberikan banyak informasi yang dijelaskan secara teratur, mulai dari definisi antropologi kesehatan, kaitan antara budaya dengan kesehatan, hingga pengobatan tradisional yang ada di Indonesia. Hal ini bukan hanya mempermudah pembaca dalam memahami materi yang ada, tetapi juga dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam membaca buku ini. Selain itu, buku ini juga cocok dan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai buku tambahan dalam pengajaran dosen kepada mahasiswa ataupun menjadi referensi mahasiswa yang sedang mempelajari antropologi kesehatan. Selain untuk dosen dan mahasiswa, buku ini juga dapat dipergunakan oleh para praktisi kesehatan dalam menerapkan asuhan kesehatan pada pasien. Selain memiliki keunggulan, buku ini juga tidak lepas dari kelemahan. Kelemahan di dalam buku ini terdapat dalam kata pengantar, karena pada kata pengantar dituliskan jika buku ini dimaksudkan untuk mahasiswa keperawatan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi. Walaupun terdapat sedikit materi tentang keperawatan, tetapi buku ini masih cocok untuk dijadikan sebagai referensi mahasiswa di bidang kesehatan yang lain, contohnya pada bidang ilmu kesehatan masyarakat. Selain itu, buku ini juga memiliki kekurangan dalam hal pembahasan materi, karena materi yang terdapat dalam buku ini menjelaskan materi-materi yang penting saja dan tidak secara mendetail. Berbeda dengan buku yang diulas, buku yang berjudul Aku Ajar Antropologi Sosial yang ditulis oleh Husaini dan kawan-kawan diperuntukkan bagi para mahasiswa kesehatan masyarakat. Jika buku kesehatan yang pertama lebih cocok dijadikan hanya sebagai referensi oleh mahasiswa, buku yang disebut belakangan lebih cocok dijadikan sebagai buku pegangan atau sebaiknya dimiliki mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan dan mempelajari ilmu antropologi kesehatan, karena materi-materi yang terdapat dalam buku yang disebut belakangan lebih mendetail dan lebih mendalam. Meskipun terdapat beberapa perbedaan materi yang disusun, namun dalam penulisan kedua buku ini memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut yaitu agar dapat membantu para mahasiswa supaya lebih mudah mengenal, memahami, dan mempelajari tentang ilmu antropologi kesehatan. Adapun bagian yang terakhir yaitu rangkuman. Buku yang berjudul
Konsep dan aplikasi antropologi dalam kesehatan ini dapat menjadi sangat berguna khususnya bagi para dosen pengajar ataupun mahasiswa yang sedang mempelajari tentang antropologi kesehatan. Informasi-informasi penting yang dijelaskan berkaitan tentang antropologi kesehatan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa. Jadi upaya kedua penulis dalam menuliskan materi-materi tentang antropologi kesehatan dengan tujuan agar dapat membantu proses pembelajaran tingkat perguruan tinggi ini sangat patut diberikan apresiasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata maupun video saya, dan terima kasih.